Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Biasanya di akhir-akhir tahun banyak di antara kita yang memiliki resolusi atau keinginan-keinginan yang dicapai pada tahun 2026 atau pada tahun yang akan datang. Mungkin ada di antara kita yang cita-citanya ingin naik pangkat. Ada di antara kita yang mungkin cita-citanya ingin bisa menghafal Al-Quran, ingin bisa istiqomah salat malam. Banyak di antara kita yang memiliki cita-cita yang kalau kita inginkan atau kita berusaha menunaikan maka bisa dikabulkan dan juga kadang tidak terkabulkan. Ma'asyiral muslimin, cita-cita tidak hanya dimiliki oleh orang yang masih hidup. Cita-cita tidak hanya dirasakan atau diimpikan atau dihayalkan orang-orang yang masih hidup. Bahkan orang yang ketika akan Allah cabut nyawa pun memiliki cita-cita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahaduhumul maut. Kata Allah, demikianlah mereka ketika malaikat maut datang kepada mereka, ingin menjemput mereka, ingin mewafatkan mereka. Kemudian mereka mengatakan, Rabbi irji'un, Rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya Allah tunda dulu kematianku ya Rabb. Mereka mengatakan, Rabbi irji'un, ya Tuhanku jangan ambil nyawaku. Ini cita-cita mereka. Ketika Allah ingin wafatkan mereka, ketika Allah utus malaikat maut mendatangi mereka, mereka mengatakan, Rabbi irji'un, ya Allah tunda kematianku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan mereka cuma satu. Tujuan mereka sangat bisa untuk kita lakukan, sangat bisa untuk kita amalkan. Mereka mengatakan, la'ali a'malu shalihan fima tarok. Ya Allah, tunda kematianku karena aku ingin melakukan amal-amal soleh yang dulu ketika aku masih hidup aku tinggalkan. Mereka mengatakan, tunda kematianku ya Rabb, yang dulu aku nggak pernah sholat jamaah ke masjid, aku ingin sholat kembali ke jamaah di masjid. Mereka mengatakan, tunda kematianku ya Rabb, dulu aku sering menzalimi temanku, maka sekarang aku ingin berubah, aku tidak ingin menzalimi saudara-saudaraku. Ini cita-cita mereka jamaah. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, kalla, gak akan pernah, tidak akan pernah dan tidak akan terwujud kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh kata-kata yang diucapkan oleh mereka adalah kata-kata yang hanya itu omong kosong belaka. Yang ketika Allah berikan kesempatan mereka hidup di dunia, mereka tidak mau melakukan amal soleh. Tapi ketika Allah ingin cabut nyawa mereka, mereka mengatakan, Rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Mereka mengatakan, aku ingin melakukan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Maka ini cita-cita yang tidak mungkin bisa tercapai jamaah.
Ini tidak yang pertama. Ini bukan cita-cita pertama yang mereka katakan. Ketika Allah sampaikan mereka di depan pintu neraka atau di bibir neraka, mereka pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya laitana nurat. Ya laitana nurat. Ya Allah, tunda ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya laitana nurat, jangan masukkan aku ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah." Ketika mereka sampai ke depan pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini berteriak, mereka mengatakan, "Ya laitana nurat. Ya Allah, jangan Engkau sampaikan aku, jangan Engkau masukkan aku ke dalam neraka ya Allah. Balikan kembali aku ke dunia ya Allah." Tujuannya sama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengatakan, "Wala nukadziba bi ayati rabbina." Kalau Engkau kembalikan kami ke dunia ya Allah, maka kami tidak akan mendustakan ayat-Mu. Kalau Engkau kembalikan kami ke dunia ya Allah, maka semua perintah-Mu akan kami laksanakan, semua larangan-Mu akan kami tinggalkan. Mereka mengatakan, kami tidak akan dustakan ayat-Mu ya Allah. Kami janji ya Allah, kami akan ikuti perintah-Mu. Ya laitana nurat, jangan masukkan kami ke neraka ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kembalikan kami dunia ya Allah. Kami janji ya Allah, ketika Engkau kembalikan kami ke dunia, kami tidak akan makan riba lagi ya Allah. Kami janji ya Allah, ketika Engkau kembalikan kami ke dunia, maka kami tidak akan main perempuan lagi ya Allah. Kami janji ya Allah, ketika Engkau kembalikan kami ke dunia, wa nakuna minal mu'minin, maka Engkau akan dapatkan kami menjadi orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah akan cabut, mereka mengatakan, "Rabbi irji'un, jangan cabut nyawaku ya Allah." Ketika Allah sampaikan mereka di bibir neraka, Allah tunjukkan neraka kepada mereka dan siap masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan, "Ya laitana nurat, jangan masukkan kami ya Allah, kembalikan kami ke dunia." Tujuannya cuma satu, mereka ingin menjadi orang yang beriman. Mereka ingin melakukan amalan-amalan yang bisa mereka lakukan ketika mereka di dunia mereka tinggalkan. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34? "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika kematian sudah datang, ketika kematian mendatangi seseorang, menghampiri seseorang, maka tidak akan mampu untuk ditunda dan tidak akan mampu untuk dimajukan walau sedetik pun. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum min kulli dzanbi fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Setelah kita dengar tadi bagaimana cita-cita seseorang yang Allah wafatkan mereka, kemudian mereka takut untuk diwafatkan oleh Allah. Tapi keinginan itu, cita-cita itu tidak hanya mereka sampaikan dua kali. Ketika Allah masukkan mereka ke dalam neraka, cita-cita ini kembali mereka sampaikan. Dengan berteriak mereka mengatakan, "Rabbana akhrijna." Ketika Allah masukkan mereka ke dalam neraka, mereka mengatakan, "Rabbana akhrijna." Ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka-Mu ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Ini cita-cita mereka jamaah. Mereka mengatakan, "Na'mal salihan." Kami ingin beramal soleh ya Rabb. Kami ingin sholat tepat waktu ya Rabb. Kami ingin berbakti kepada orang tua kami ya Rabb. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan khairal ladzi kunna na'mal. Ketika Engkau berikan kesempatan kami untuk kembali ke dunia, maka Engkau akan dapatkan kami mengamalkan
amalan-amalan yang dulu tidak pernah kami amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyesalan ini jangan sampai menjadi penyesalan kita, yang ketika Allah masukkan ke dalam neraka mereka mengatakan, akhrijna, keluarkan kami ya Rabb, keluarkan kami ya Rabb. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengarkan dengan hati kita, jangan dengarkan dengan telinga. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma tadzakkar fihi man tadzakkar. Apakah belum cukup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang aku berikan, kesempatan yang aku berikan kepada kalian ketika dunia untuk kalian berpikir? Kenapa tidak kalian gunakan untuk berpikir? Tidak cukupkah waktu 30 tahun yang aku berikan untuk kalian melakukan amal ketaatan? Tidak cukupkah 40 tahun umur yang kuberikan, kata Allah, untuk kalian melakukan ketaatan-ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah belum cukup, kata Allah, 50 tahun umur yang kuberikan kepada kalian untuk kalian mengingat bahwasanya dunia tempat kita memperbanyak amal dan akhirat adalah tempat kita untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, waja'akumun nadhir, dan aku telah utus seseorang kepada kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian. Aku utus seseorang yang mengatakan kepada kalian, mengingatkan kepada kalian bahwasanya siksa neraka itu pedih. Apakah itu tidak cukup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku telah utus seseorang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana tata cara sholat yang benar. Mengapa tidak kalian ikuti? Apakah itu tidak cukup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, fadzuku, rasakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan siksaanku ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fama lidzalimina min nasir. Untuk orang-orang seperti kalian yang ketika datang peringatan tapi tidak mau mendengarkan, maka tidak akan ada lagi penolong buat kalian. Wa iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cita-cita ini jangan sampai keluar dari lisan kita ketika Allah ingin wafatkan kita. Kita mengatakan Rabbi irji'un, wa iyadzubillah. Ketika Allah sampaikan kita ke depan pintu neraka, kita minta, ya laitana nurut, jangan masukkan kami, kembalikan kita ke dunia ya Allah. Jangan sampai lisan kita mengucapkan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita masih di dunia, masih diberi kesempatan oleh Allah, dunia tempat kita beramal, maka lakukan sholat 5 waktu, lakukan sholat berjamaah di masjid, lakukan kebaikan-kebaikan, berinfaklah. Kita mampu berinfak 1000, infakkan 1000, 2000, 2000, berapapun kemampuan kita, lakukan amal soleh. Ketika kita masih memiliki orang tua, berbaktilah kepada orang tua kita. Jadikan Jumat kali ini titik balik buat kita semua, bahwasanya ketika nanti Allah telah wafatkan kita, maka kita tidak akan mampu beramal lagi. Yang ada kita hanya mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana faghfir lana dhunubana Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffar anna sayyi'atina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.